Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang merayakannya. Semoga Allah memberikan berkat dan rahmatnya kepada kita semua. Salam lestari. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan saya membuat channel YouTube Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera. Saya memberikan penjelasan ini supaya kita mengetahui apakah perlu saya mengikuti channel ini melalui saya subscribe atau saya tidak perlu, karena saya tidak perlukan video-video yang ada di dalamnya. Jadi channel ini saya buat sebagai bentuk kepedulian saya terhadap pengelolaan hutan sesuai dengan Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, atau melalui atau juga yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 junto peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, atau melalui peraturan pemerintah yang terkait lainnya yang mengatur mengenai pelindungan hutan, juga terkait dengan pembayaran kewajiban terhadap negara, serta peraturan menteri teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah yang masih berlaku. Jadi ini dasar saya adalah saya ingin menseringkan aturan-aturan tersebut, kemudian falsafahnya, sehingga mudah-mudahan dengan seri ini penyelesaian masalah di lapangan bisa kita selesaikan secepatnya. Karena kami mengakui kekurangan kami bahwa kami memang kurang tersosialisasi terkait dengan aturan-aturan. Seperti kita ketahui bahwa kendala sosialisasi adalah terkait dengan anggaran. Oleh karena itu, melalui channel ini saya akan menseringkan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami. Mudah-mudahan bisa menjadi pembanding dalam penyelesaian masalah tersebut. Selain hal tersebut, saya juga melihat pengalaman-pengalaman di masa lampau terkait dengan pemberian keterangan ahli. Ini juga yang membuat saya membuat inisiatif ini harus saya masukkan dalam channel YouTube, tapi nanti di dalam video yang lain. Bahwa ini terjadi di salah satu provinsi tahun 2012, harusnya orang tersebut melanggar administrasi, malah oleh pemberian keterangan ahli masuk dalam ranah pidana, karena dugaannya adalah melanggar pidana menerbitkan dokumen PAKO terkait dengan SK penerbitan dokumen PAKO-nya sudah tidak berlaku yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan. Waktu itu masih berlaku peraturan Menteri Kehutanan nomor P55 tahun 2016 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara. Nah, padahal dalam falsafah yang diatur dalam aturan itu bahwa kewajiban menerbitkan dokumen PAKO itu adalah dasarnya adalah bahwa dia adalah seorang yang berkualifikasi tenaga gadis. Jadi kalau dia sudah berkualifikasi tenaga gadis dan kartu kualifikasinya masih berlaku, maka sah dia menerbitkan dokumen PAKO. Kalaupun karena dia tidak ditetapkan
kemudian menerbitkan dokumen PAKO, maka harusnya sesuai dengan peraturan tersebut, harusnya dia masuk sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah pembekuan kartu ganis karena menerbitkan dokumen PAKO padahal SK penetapannya sudah tidak berlaku. Harusnya pembaharuan SK penetapan dokumen sebagai penerbit dokumen PAKO. Ini salah satu. Akhirnya orang tersebut kasihan. Harusnya bebas di rumah, tapi dia masuk penjara 5 bulan. Kemudian ada kasus yang kedua yang terjadi adalah tahun 2016. Seorang menerbitkan dokumen PAKO juga, tapi ini adalah transisi peraturan yang waktu itu mewajibkan SKH surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan sudah diberlakukan. Kemudian karena kekurangan tahuan si pemilik menerbitkan dokumen PAKO. Dan ini adalah zaman transisi. Padahal kalau kita melihat aturan bahwa pelanggaran itu adalah pelanggaran pidana kalau dari hulunya salah. Berarti dia menada. Industri itu menada. Tapi kalau dari hulunya benar, masuknya di industri, itu bukan pidana. Itu harusnya ketika dia menerbitkan dokumen PAKO, itu harusnya diberikan sanksi administrasi terkait dengan industri, bukan dibawa ke ranah pidana. Saya tanya kepada pemberi keterangan ahli, apakah betul ini bahan bakunya legal? Katanya legal. Artinya ketika bahan bakunya legal masuk dalam industri itu sudah privat dan itu tidak ada sangkut paut dengan pidana kehutanan. Ini contoh dua kasus yang menurut saya mudah-mudahan dengan pencerahan saya di sini, mudah-mudahan itu tidak berlaku lagi, tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, bahwa ada teman-teman melalui Japri bertanya kepada saya mengenai ada pelanggaran-pelanggaran lainnya, kemudian mengenai perizinan HBK, kemudian ada yang bertanya juga mengenai tata cara pembayaran PMBP khususnya HBK, dan masih banyak lagi teknis-teknis yang lainnya yang saya dapat melalui Japri. Inilah yang nanti kita akan kupas tuntas, ya tidak tuntas amat, tapi kita akan kupas di dalam video ini, video-video selanjutnya. Dan saya sudah memulai membuat video mengenai temanya mengenai KPH. Kenapa saya memulai video mengenai KPH? Karena wadah pengelolaan hutan itu adalah KPH. Jadi kalau kita tidak membicarakan awal mengenai KPH, maka itu salah. Karena wadah pengelolaan hutan itu adalah KPH. Ya mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Kami mohon agar channel ini disebarluaskan, di-subscribe, khususnya kepada teman-teman yang terkait dengan pengelolaan hutan, teman-teman di dinas, di KPH, Balai Pengelolaan Hutan, PPHP, dan unit manajemen izin, termasuk juga teman-teman di perum tani, karena nanti terkait dengan pelanggaran terkait dengan pemanfaatan hutan. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan dalam video-video dalam channel ini bisa bermanfaat
bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan kita. Dan saya katakan bahwa mungkin ada yang tidak puas karena apa yang kami sampaikan belum memuaskan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Demikian kami sampaikan. Salam Lestari.